Menurut Bapak, arti jabatan guru sebagai sebuah profesi itu apa? Menurut kami, arti jabatan profesi guru itu adalah menjalankan tugasnya sebagai guru dengan kompetensi yang baik. Gitu. Lalu, kompetensi apa yang paling penting untuk dikuasai oleh seorang guru? Seorang guru itu harus mempunyai beberapa kompetensi. Minimal ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, pedagogik dan pembelajaran dan profesionalisme guru atau profesi guru. Menurut Bapak, mengapa kode etik itu penting untuk profesi guru? Memang kode etik guru itu sangat penting. Artinya atau sebaliknya guru harus mempunyai karena itu penting, karena itu sudah sepakat dengan norma dan asas peraturan yang berlaku. Karena tanpa kode etik itu seorang guru itu tidak tahu nanti cara memberikan atau mendidik siswa yang baik, karena kode etik itu selaras dengan aturan norma yang berlaku di sekolah itu atau yang harus kita punya seorang guru. Lalu, prinsip yang Bapak pegang dalam bertindak sebagai guru itu apa? Prinsip seorang guru itu harus yang ingin bertindak itu harus sesuai dengan kode etik tersebut atau aturan-aturan di seorang guru atau di lembaga tersebut. Karena kalau tidak sesuai antara kode etik dan aturan lembaga itu, maka seorang guru tidak akan bisa memberikan tindakan-tindakan secara baik. Apakah Bapak itu tergabung dalam organisasi profesi guru? Contohnya itu seperti PGRI. Organisasi atau perkumpulan guru itu sangat penting, karena itu sebagai penguat dan pembantu sebagai profesi guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Contohnya organisasi MGMP atau perkumpulan guru itu sangat penting. Lalu apa saja hak penting yang Bapak harapkan sebagai seorang guru profesional? Memang seorang guru yang profesional itu di dalamnya hanya itu memberikan pendidikan atau pembelajaran secara baik kepada siswa dan menerapkan aturan-aturan kepada siswa. Dan hak yang kedua di sisi yang lain, seorang guru mendapatkan upah atau bayaran sesuai dengan kerja seorang guru. Apa tantangan utama dalam menerapkan standar nasional pendidikan di sekolah? Tantangan bagi kami seorang guru profesi, memang ada suatu tantangan yang kita harus lewati, karena semua siswa itu daya pikirnya, tingkat IQ-nya itu berpikirnya itu berbeda-beda. Maka dari itulah yang menjadi tantangan bagi kami. Lalu bagaimana Bapak merancang proses pembelajaran agar sesuai dengan standar yang ditetapkan? Proses atau rancangan atau pembentukan proses pembelajaran itu yang sesuai dengan apa? Standar. Sesuai dengan standar. Ya harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah bahwa ini adalah suatu peraturan
pendekatan apa saja yang Bapak gunakan untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru? Memang kalau kita bicara masalah pendekatan pengembangan terhadap profesi guru adalah ini cara dan cara yang sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan profesi guru. Contohnya sebagai program pengembangan guru atau berbasis program guru atau program berbasis kompetensi guru atau pendekatan kompetensi guru, itu contoh pendekatan yang kita pakai. Baik, lalu model pengembangan profesi apa yang paling Bapak sukai dan mengapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya program berbasis kompetensi guru, yaitu adalah suatu alat atau cara sebagai peningkatan pengembangan tugas profesi guru. Contohnya seperti yang tadi kita bahas, organisasi, NGP, atau di luar itu bisa juga